Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang Narabara Kiswah, kajian siniar dan dakwah. Kembali lagi bersama kami, Saul Pesantren, Saul Kajian. Di sore hari ini kita akan mengulas tentang sebuah kaidah baru, yaitu kaidah Al-Aghlabiyah Al-Hadiyah Al-Asyarah. Jadi kaidah umum yang ke-11. Bunyinya nanti biar Mas Rizal yang menjelaskan, dan apakah kaidah ini berlaku di beberapa medan atau hanya cukup satu bidang. Dan kalau kita terjemahkan secara bebasnya, kaidah ini berbunyi, mau untung siap beruntung. Balik, mau untung siap buntung, ya. Mau untung siap buntung, ya. Jadi kalau ingin menjadi orang besar maka harus berjuang. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi itu di dunia sosial. Nah, ini nanti di dunia ranah hukum dan kajian keislaman fikih. Pada Mas Rizal kami persilahkan. Terima kasih Mas Atung, naracara kita. Di studio Naradaya dan Naratata. Wah, luar biasa ini settingannya. Sebelum kita mulai seperti biasa, kita kirimkan hadiah Fatihah kepada guru-guru kita, khususan para musannifin, musannif Faraidul Bahiyah, syarahnya Faidul Mawahibus Saniyah, ya, kemudian di Hasyiah Syekh Yasin Padang, Al-Fawaidul Janiyah, dan tentu kitab induknya Al-Asbah wan Nadzair, ya, Al-Imam Jalaluddin Asyuti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Pada kesempatan hari ini kita sampai di kaidah ke-11, Al-Qaidah Al-Hadiyata Asyrata, yang berbunyi Al-Kharaju Bid-Dhaman. Ini kita buat judul kitab untuk kajian sore ini, ya, potongan-potongannya. Jadaliyatul Intifa'i wal Khirmani, dialektika antara profit dengan resiko, dialektika antara keuntungan dengan kerugian, profit dengan bangkrut. Nah, itu satu paket, ya. Jadaliyatul intifa'i wal khirmani fi qaidati al-kharaj bid-dhaman. Untung muncul bersama risiko. Hasil itu satu paket dengan kerugian. Bukan kerugian, kemungkinan atau potensi kerugian. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita Kita baca bait-bait puisi menyambut tenggelamnya matahari, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummal kharaju bil dhamani wa huwa min lafzil haditsin nabawi fastabin. Yang artinya keuntungan seiring dengan resikonya. Risiko, ya, dalam bahasa Indonesia. Demikian sabda Nabi panutan. Lakinnahu kharajaan zamalawi a'taqatil mar'atu abdan lil qawi. Tiada termasuk dalam kaidah risiko keuntungan seorang perempuan pembebas budak belian. Fali baniha walauhu wal aqlalau jana ala asobatin laharoau. Maka hak walak milik sang putra tercinta, namun dia ditanggung kerabat ibu semata. Jika si budak bersalah dan berbuat luka, maka asobah sang ibu yang menanggung semua celah. Mungkin bait ke berikutnya ini agak tidak relevan, ya, dengan situasi sekarang, ya. Tapi sebagai informasi saja, ya. Waqat yura fil asobati mithluhu yaqilu fil khotawala irtalahu. Terkadang tampak para kerabat juga begitu, menanggung diat namun harta waris tak jatuh padanya satupun itu. Nah, ini tuntas kaidah kita Al-Kharaj Bid-Dhaman. Kita lanjutkan dengan, tadi lupa ini gerak-geraknya
dimunculkan. Harusnya seperti ini ya, kelupaan ini. Nggak apa-apa. Nah, kita lanjutkan dengan redaksi kitab induknya ya. Dan ini juga dikutip di beberapa kitab penjelasnya. Huwa haditsun shahihun. Jadi kaidah al-kharaju bidzoman ini adalah redaksi dari hadis sahih. Akhrajahu asy-Syafi'i ya, yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, wa Ahmad, Imam Ahmad, wa Abu Dawud ya, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Artinya apa? Hadis ini aman sekali. Ya, secara makna sangat agak jarang gitu ya kaidah fikih yang langsung diambil dari sebuah teks hadis gitu ya. Dan apalagi ini hadisnya aman sekali ya, yang meriwayatkan pokoknya aman ya. Nah, apalagi kita lihat atasnya min hadithi Aisyata, dari Siti Aisyah. Nah, wafi ba'dhi turukihi dzikrus sabab. Di sebagian jalur periwayatan hadis ini disampaikan dengan sangat komplit ya. Latar belakangnya seperti apa. Nah, jadi tidak langsung keluar hadis intinya enggak, tapi latar belakang keluarnya sabda Nabi itu kasus apa. Nah, ini memang ada kasus sengketa perdata yang melatar belakangi. Nah, jarang-jarang memang ya Nabi memberikan jawaban yang singkat, padat, dan maknanya mencakup banyak hal. Nah, kisahnya begini, anna rajulan ibta'a abdan. Ya, waktu ini kembali flashback zaman dulu ya, ketika masih ada perbudakan. Dan ini hanya contoh saja ya, budak ini. Artinya bisa diterapkan juga pada aset atau komoditi yang lain ya, HP, laptop, mobil, apapun bisa dipakai, rumah ya. Jadi abdan, budak di sini hanya contoh. Ya, seorang lelaki membeli budak ya, fa'aqoma indahu masyaallah ayyukima tsumma wajada bihi aiban. Jadi setelah budak dibeli, dibawa pulang ya, di rumah dipakai manfaat budak itu ya, untuk bekerja, untuk melayani dan lain-lain. Ternyata di kemudian hari wajada bihi aiban, didapati ada cacat. Ya, aib dalam konteks fikih muamalah ini ya, cacat yang menyebabkan munculnya konsekuensi hukum datangnya hak khiyar. Nah, hak khiyar ini kalau dalam bahasa modern mungkin garansi. Cuma garansi itu kan hanya ganti servis gratis ya, perbaikan gratis. Tapi kalau aib dalam hak khiyar itu adalah hak ya, cacat yang menimbulkan konsekuensi hukum, pilihan untuk membatalkan jual beli atau melanjutkan. Nah, ini ternyata budaknya ada cacat. Ya, kemudian fakhosomahu ilan nabi, lapor ke nabi. Ya, zaman Nabi masih hidup, aman ya, semua masalah langsung dikembalikan kepada Nabi. Dan sabda beliau langsung sebagai putusan hukum yang punya kekuatan hukum ya. Ya, jadi ini zaman Nabi. Fakhosomahu ilan nabi. Nah, yang dilakukan Nabi apa? Faroddahu alaihi. Budaknya itu dikembalikan lagi kepada penjualnya. Nah, penjualnya nggak terima dong. Faqala ar-rajulu, ya Rasulullah, qad istamala gulami. Gimana bisa barangnya dibalikin ke saya, sementara saya harus mengembalikan harganya secara penuh. Ya, taruhlah kemarin belinya 50 juta gitu ya. Kan sudah dipakai. Mestinya saya dikembalikan, saya mengembalikan uangnya juga tidak utuh dong harusnya. Ya. Nah, jawaban Nabi singkat padat. Faqala Nabi al-kharaju bidzoman. Nah, resiko hasil untung profit itu seiring dengan resiko atau potensi kerugian, potensi kerugian yang harus ditanggung. Jadi untung muncul bersama risiko. Nah, ini pernyataan Nabi. Nah, kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan hadis ini. Nah, ini sedikit tambahan sebelum kita lanjutkan ya. Biasanya kaidah fikih ini yang sering ditanyakan Mas Atung ya, dalilnya mana.
Nah, biasanya metode penyimpulan kaidah itu induktif ya. Dari kasus-kasus furuk ya. Jadi dari kasus furuk fikih disimpulkan menjadi teori umum. Nah, khusus untuk kaidah ini tidak, tapi langsung dari hadis Nabi baru diturunkan menjadi kasus-kasus fikih. Nah, ini metodenya deduktif ya. Nah, bagaimana para ulama menjelaskan hadis tadi? Al-kharaj fi hadzal hadis, yang dimaksud dengan kharaj ya dalam hadis tadi adalah hulatul abdi yashtarihi ar-rajulu fayastaghilluhu zamanan. Keuntungan yang didapat ya dalam konteks ini adalah ya manfaat budak ya ketika dia bersama pemilik barunya, disuruh bekerja, disuruh bikin makanan. Nah, itu kan harus kira-kira yang komplain kan gini, kan budaknya dipakai. Ketika dibalikin, anggap aja ada biaya sewa gitu kan. Jadi kalau kemarin belinya 50 juta, mestinya ketika jual belinya dibatalkan, budaknya dikembalikan ke saya, uangnya saya balikin lagi, ya nggak utuh dong. Tidak 50 juta, tapi harus ada selisihnya. Minimal anggap aja biaya sewa. Tapi kata Nabi nggak bisa. Al-kharaj bidzoman. Summa ya'thuru minhu ala aibin dalasahu al-bai'u. Ternyata di kemudian hari ada cacat yang disembunyikan oleh penjual. Ya fayarudduhu dong, ya, pembeli mengembalikan lagi. Dan setelah itu, setelah dikembalikan oleh pembeli kepada pihak penjual, ya'khudhu jami as-saman. Pembeli berhak mendapatkan harga budak itu utuh, tidak dikurangi dengan istilah harga sewa, dipotong pemakaian, tidak. Wa yafuzu bi ghalatihi kullaha li'annahu kana fi dhumanihi walau halaka min malihi. Ya. Intaha qaulu Abi Ubaid. Karena begini logikanya, ketika budak ini sudah berada di tangan penjual pembeli, semua resiko dia di tangan pembeli pembeli barunya ya. Termasuk biaya perawatan, makannya, pakaiannya, kalau sakit ya semuanya ditanggung pembeli ya, resiko. Sehingga ketika ada sesuatu dikembalikan ya utuh dapatnya. Nah, ini Abu Ubaid ketika mensyarah hadis tadi. Nah, demikian kesimpulan para fuqaha. Kemudian wa kadza qala al fuqaha maknahu ya, maksudnya adalah ma kharaja minasyai'i min ghulatin wa manfaatin wa ainin fahuwa lil mustari. Ya, hasil yang muncul ya, manfaat yang didapat, atau bahkan kalau kita beli binatang dan nanti ada kaidahnya sendiri kalau itu ya. Fahuwa lil mustari, maka itu milik pembeli. Iwadu makana alaihi min domanil milki, sebagai kompensasi atas tanggung jawab yang dia miliki, tanggung jawab kepemilikan. Fa innahu law talifal mabi kana min domanihi. Ya, kalau barangnya rusak ketika sudah ada di tangan pembeli, maka kana min domanihi, itu sudah tanggung jawabnya si pembeli. Maka falholatu lahu. Nah, ini kita munculkan lagi, ini penting ini. Liyakuna al-ghunmu fi muqabalatil hurmi. Nah, ini ada dua istilah kaidah yang bagus ya. Al-kharaj bil doman, al-ghunmu bil hurmi. Nah, kita lanjutkan ini. Ini menjadi prinsip di dalam akad bisnis ya, di dalam fikih ya. Al-ghunmu bil hurmi. Gain is associated with liability ya. Kalau salah dibeneran Mas Atung. Ya. Profit itu datang comes with risk ya. Jadi keuntungan itu ya sudah satu paket dengan resiko. Sehingga bisnis, kalau orang membuka bisnis tanpa resiko, ada dua kemungkinan. Bisnisnya tidak masuk akal, atau yang kedua haram. Nah, jadi kalau ada bisnis yang katakanlah justru ya mensyaratkan salah satu pihak terhindar dari resiko, ya, dia hanya mau untung,
tapi terhindar risiko. Nah, nanti kita coba contohnya. Itu haram. Itu nyalahi prinsip fikih muamalah. Ya, ada 2 rumus ya. Al-kharaj bidhoman, ya, ini dari hadis. Kemudian para ahli fikih membuat istilah ya, yang mirip al-ghunmu bil ghurmi. Ya, jadi kalau bisnis al-ghunmu bila ghurmin atau al-kharaj tapi bila doman pasti haram. Atau kalau nggak haram, sebenarnya nggak ada orang mau sebenarnya menjadi partner bisnisnya. Mana bisa bisnis seperti itu. Nah, waqad dzakaru huna su'ala ini. Kita lompat ke masalah yang kedua aja nih. Laukanat al-ilah al-doman lazima ayakuna azzawa itu lil ghosibi. Ini ada kasus ya. Kalau saya nggasap motornya Mas Atung, saya nggasap iPad tabletnya Mas Atung. Seandainya tablet itu rusak, saya harus tanggung jawab apa enggak? Li'anna dhamanahu asyaddu min dhamani ghairihi. Nah, ini ada bantahan terhadap kaidah ini. Ya, cuma yang digunakan untuk membantah itu kasus orang gasap. Saya gasap tabletnya Mas Atung, terus saya rusak. Itu loh, saya enggak wajib ganti. Sementara malah ini asyaddu min dhamani ghairihi, lebih harus tanggung jawab. Sementara tidak ada satupun ulama yang menfatwakan begini. Makanya Imam Abu Hanifah berfatwa, beliau innal ghosiba layat manu manafi al maghsub. Ghosib itu tidak menanggung manfaatnya maghsub. Jadi ya dibalikin aja barangnya. Nah, ini dibantah oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuti. Wa ujiba, dijawab bi annahu sallallahu alaihi wasallam. Nggak relevan kasus ini dikaitkan dengan hadis tadi. Kenapa? Karena Nabi qadha bidzalika fi dhamanil milki. Kasus kasus konflik perdata yang diselesaikan Nabi itu dalam konteks fi dhamanil milki, tanggung jawab atas kepemilikan. Wa ja'ala al-kharaj liman huwa malikuhu. Ada orang yang memiliki, beralih status kepemilikan karena sebuah transaksi yang legal. Terus itu kok Anda kiaskan kepada aktivitas ilegal, yaitu gasap. Ya, itu nggak cocok. Kiasnya tidak apple to apple, tapi terong to apple. Jadi nggak nyambung. Nah, idza talifa alam milkihi. Siapa dia? Wa huwa al-mushtari. Dia adalah pihak pembeli. Sementara wal ghosibu la yamlikul maghsub. Orang yang gasap itu tidak punya hak kepemilikan yang legal terhadap objek yang digasapnya. Ketika saya membeli tabletnya Mas Atung, setelah saya pakai, ya saya pakai buat ngonten gitu ya, saya pakai buat baca-baca, saya sudah menghasilkan katakanlah, atau bahkan karena saya pakainya ngegame misalkan, baterainya mengalami penyusutan. Ternyata saya mendapati cacat, loh, kok ini nggak sesuai dengan spek yang saya minta Mas Atung. Ya, kemudian tabletnya saya kembalikan ke Mas Atung. Mas Atung tidak boleh minta penyusutan harga. Kemarin kan belinya 10 juta. Karena sudah dipakai, baterainya menyusut, ya Mas Atung mengembalikannya 6 juta aja gitu. Nggak boleh. Harus dikembalikan utuh. Al-kharaj bil dhaman. Beda kasusnya kalau saya nggasap tabletnya Mas Atung. Itu tidak fi dhamanil milki. Kenapa? Karena ghosib la yamlikul maghsub. Orang yang gasap itu tidak punya hak kepemilikan yang legal terhadap objek yang dia gasap. Nah, ini nanti kita coba untuk menganalisis kasus keuntungan dari money laundry ya. Kalau muncul kelihatan itu. Jadi money laundry itu muter uang dari harta haram gitu kan. Ya. Itu seharusnya hasil keuntungannya ya, makanya saya nggak tahu ya kalau di undang-undang itu disita negara apa enggak? Disita kan ya semuanya, karena memang hasil yang muncul dari barang yang haram itu sama kayak saya nggasap tabletnya Mas Atung, keuntungan manfaat yang saya dapatkan dari barang gasapan ini itu kembali ke Mas Atung harusnya, bukan milik saya, karena barangnya ini
barang bukan milik saya. Nah, money laundry kan gitu ya. Uang APBN ya dikorupsi, dipakai buat bisnis. Ketika ditangkap, seluruh keuntungan yang dia peroleh dari muter uang korupsi itu harus disita negara juga. Karena hakikatnya kan uang itu punya negara ya, bukan punya dia. Ya. Nah, ini pengecualian sedikit ya soal kasus al-kharaj bidhoman ya. Ada satu kasus tertentu yang ternyata tidak al-kharaj bidhoman. Ya, misalkan dalam konteks diat dia harus mengganti rugi, tapi dalam hal warisan dia nggak dapat. Ini ada dalam satu kasus asobah tertentu ya. Ya, dia wajib membayar diat akilah gitu ya. Diat keluarga ya. Tapi giliran warisan nggak dapat ya. Ini pengecualian. Mungkin itu sebagai pembuka gitu ya. Nanti kita lanjutkan sambil ngobrol gitu ya. Ya, terima kasih Mas Rizal. Kaidah ini kaidah yang cukup singkat, padat, dan jelas. Jelas. Karena diambil dari ucapan Nabi atau hadis ya. Hadis. Sementara di kaidah-kaidah yang lain, ini kayaknya satu-satunya kaidah yang sampai hari ini ya, yang kita kaji dari kaidah umum sampai kaidah khusus di awal itu. Ini kita baru nemuin hadis yang langsung bisa menjadi kaidah. Iya, betul ya. Ada sih kayaknya ya. Ada yang ad-doror la dororo wala diroro itu juga ada diroro, kemudian ya. Tapi diubah lagi oleh para ulama menjadi ad-dororu yuzal. Ya. Tapi ada juga sebagian yang tetap menggunakan redaksi itu. Jadi sebenarnya kan kaidah fikih itu kan mengalami koreksi terus ya. Dalam perjalanan waktu ya. Kadang ada hadis terus di tangan imam siapa diperbaiki lagi ya. Bukan hadisnya yang diperbaiki tapi maknanya. Terus nanti di zaman berikutnya diperbaiki lagi, dan seharusnya sampai sekarang terjadi perbaikan ya. Itu fungsinya ada tesis disertasi kan. Ada itu sebenarnya. Kalaupun tidak perbaikan, tafsir ulang lah, ya kan. Atau ini tatbik ya, aplikasi. Ya, sekarang ini banyak aplikasi. Ya. Aplikasi handphone. Aplikasi. Penerapan maksudnya penerapan. Okay. Dan jangan hanya dipakai bahwa satu kaidah fikih ini diartikan dia hanya khusus di sebuah bidang ini. Sementara ini sebenarnya bisa diterapkan di berbagai sektor juga gitu kan. Tadi Mas Rizal bilang money laundry ini kan juga di bab ini juga bisa ya. Bisa itu. Itu sesuai banget sama kasus gosok tadi. Nah, kalau saya berpikir malah gini Mas, apakah ini kaidah juga bisa kita hubungkan dengan garansi misalnya. Garansi ini kan manfaat kemudian madorot ya kan. Tapi ketika ditemukan madorot, garansi itu bisa dipakai dengan tempo waktu yang ditentukan gitu ya. Tapi agak berbeda ya. Kalau garansi kan cuma jaminan perbaikan gratis gitu kan. Itu sah-sah saja sih sebenarnya. Cuma kalau khiyar itu kan hak pembatalan. Sampai pada hak pembatalan. Nah, garansi itu sebenarnya bukan hanya pembetulan, tapi penggantian barang juga bisa. Penggantian barang yang disebabkan oleh cacat bawaan ya. Bukan kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pengguna. Itu malah bagus ya. Ada tanggung jawab legal ya, terhadap produk yang dia keluarkan. Bahkan ada recall kan ada juga kan. Motor atau mobil yang setelah dilepas ke pasar ternyata baru ada cacat yang ditemukan. Nah, biasanya terus ada recall tuh ya. Kan kedetek ya siapa yang habis beli. Biasanya ada pengumuman di recall ya. Itu biasanya diservis gratis. Boleh tuh. Tapi zaman dulu belum ada ya garansi. Ya khiyar itu. Khiyar itu bentuk garansinya. Zaman dulu. Ya kayak kasus tadi itu kan minta garansi sebenarnya. Kan saya beli barang, Anda sebagai penjual kan harus menggaransi barangnya sesuai dengan yang saya inginkan. Dan ketika saya mintanya A, Anda kan udah menyanggupi. Ya berarti Anda harus menggaransi itu.
Kalau Anda nggak bisa menggaransi, ya nggak boleh. Kalau tidak sesuai, ya secara hukum asalnya itu kita berhak untuk mengembalikan. Ya, boleh. Dan isi kandungan dari kaidah ini adalah untung dan rugi itu harus diterima oleh dua pihak gitu ya, atau satu pihak. Dua-duanya. Dua-duanya. Ya? Dua-duanya. Yang mungkin ini ya, saya agak sangat sepakat ya dengan terjemahan DSN ya. Okay. Al-Kharaj bidhoman. Ini DSN MUI ya. MUI ya. Ya. Jadi al-kharaj itu dimaknai tidak hanya hasil, tapi hasil dari sesuatu yang halal. Hasil dari sesuatu yang halal. Itu seiring dengan potensi resiko. Kalau ini kan hasil sebab resiko gitu aja. Ya. Nah, resikonya itu potensi, nggak selalu ada. Maksudnya tidak selalu terjadi. Tapi dia sebagai sebuah potensi ada. Orang dagang itu kan punya potensi rugi, tapi kerugian tidak selalu ada kan. Nah, cuma dia berpotensi. Ya, itu kan terjemahan yang harus seiring perkembangan zaman semakin tepat, semakin bagus gitu. Ini DSN juga mengkaji kaidah ini juga ya? Oh iya dong. Atau yang khusus muamalah saja, atau memang dari awal dia sudah merangkum? Kalau DSN memang kan ini di transaksi keuangan. Kalau urusan halal haram itu komisi fatwa. Oh, yang mengartikan kaidah-kaidah itu dia gitu ya, yang menerjemahkan. Ya sesuai dengan bidangnya. Ya. Nah contoh yang digunakan oleh Dewan Syariah atau inilah ya, ada mudharabah sebelum ke mudharabah ini barangkali. Riba ya, itu sebenarnya nyalahi prinsip ini ya. Riba itu bahasa kita saya minjemin uang ke orang, saya nggak dapat resiko apapun, setiap pertambahan waktu saya dapat untung kan. Jadi kalau sudah lewat dari sebulan atau taruhlah per 3 bulan gitu ya, nanti kena ces berapa misalkan 10%, 5% lah ya. Nanti 3 bulan berikutnya 5% lagi. Resiko saya apa? Nggak ada. Nah, jadi dalam konteks ini bisnis riba itu bisnis menggandakan ya, keuntungan tanpa ada risiko. Dia hanya ini menikmati keuntungan hanya berdasarkan pertambahan waktu. Nah, itu termasuk prinsip yang dilanggar dari praktek riba gitu ya. Dan makanya itu diharamkan ya. Makanya diharamkan, nyalahi prinsipnya. Tadi awalnya saya kira riba bisa dipraktekkan di sini dan bisa dihalal. Jadi halal. Ternyata emang ini alasan kenapa riba itu haram ya. Alasan yang sesuai dengan kajian kita. Alasan lain tentu ada ya. Tapi yang sesuai dengan kajian kita hari ini adalah dia melanggar prinsip al-kharaj bidhoman. Jadi riba itu al-kharaj bila dhoman, al-ghunmu bila ghurmin. Itu bermasalah. Al-ghurmu atau ghunmu. Yang pertama al-ghunmu ya. Al-ghunmu ya. Bil ghurmi. Hasil atau untung itu muncul seiringan dengan potensi resiko. Atau kalau ada contoh lagi itu di mudharabah ya. Ya kita juga jangan terjebak dengan istilah ya, kita tidak menghukumi istilah, tapi yang kita hukumi adalah tasawurnya. Son horeg bisa berubah nama, tapi kok prakteknya sama. Ya, sekarang berubah katanya ya, son karnaval gitu ya. Oh gitu. Iya, son karnaval. Jadi ya, son horeg diharamkan, terus ganti menjadi son karnaval. Ya, kalau prakteknya sama ya sama aja gitu ya. Nah, mudharabah juga jangan terjebak dengan istilah mudharabah gitu ya. Mudharabah itu juga bisa haram kalau misalnya bisyarti raddi ra'sil mal indal khusron. Mudharabah tapi mensyaratkan kalau rugi modalnya balik. Jadi mudharabah itu akad baina shahibil mal wal amil. Jadi Mas Atung duitnya banyak, karena duitnya banyak nggak punya waktu buat muter duit. Saya nggak punya duit. Ya, waktunya banyak. Nah,
Ini bisa Bekerja ketemu, sama. nah, bisa ketemu dalam akad mudharabah. Mudharabah. Kesalingan ya. Ya saling pukul-pukulan, Ya. saling bekerja keras. Ya. Yang satu nyumbang energi, yang satu Nyumbang dana. imbang dana. Nah, Mas Atung kemudian mensyaratkan nanti kalau rugi modalnya balikin ya. Jadi di situ Mas Atung di posisi aman. Nah, terus nanti Mas Atung bilang loh, kan ente nggak modal apa-apa. Lah tenaga waktu pikiran itu nggak dianggap modal. Nah itu termasuk mudharabah yang diharamkan ya. Mudharabah tapi sohibul mal meminta syarat agar nanti kalau rugi modalnya balik. Nggak bisa begitu. Mudharabah itu kalau rugi hukum asalnya defaultnya itu ditanggung sohibul mal. Jadi kalau kita akad sama bank misalkan, terus kita rugi, kita bebas. Mereka yang nanggung sebenarnya. Nah cuma ini yang mungkin juga ada sebagian yang mungkin ya salah paham. Dalam prakteknya sekarang memang mudharabah ini diperbankan terjadi jaminan. Nah itu loh kok itu berarti kan minta jaminan. Berarti sama aja dong. Itu penting dicatat, yang dijamin itu bukan risiko kerugiannya. Jadi kalau kita misalkan akad mudharabah kemudian pihak bank minta jaminan itu bukan sebagai penjamin resiko kerugian, tidak. Ya. Tapi untuk menjamin dari kemungkinan terjadinya wan prestasi. Ya, kemungkinan terjadinya saya lalai, saya ceroboh. Ya, saya tidak melaksanakan akad sebagaimana dalam kontrak. Nah, jaminan itu fungsinya untuk ngikat kejujuran saya ya sebagai nasabah gitu ya. Meskipun nanti bisa dikritik tuh. Ya, terus untuk ngikat banknya apa dong? Ya, yang bawa duitnya kan saya. Ya, jadi jaminan di dalam mudharabah misalkan itu bukan untuk mengunci kemungkinan potensi kerugian, bukan. Tapi untuk mengunci keamanahan saya. Ya, ini pun berbeda dengan mudharabah klasik ya. Kalau mudharabah klasik kalau Syafi'iyah itu qirot itu ya. Itu konteksnya amanah, saling percaya ya. Yadul amanah itu ya. Saling percaya. Saling percaya. Iya, saling percaya ya. Jadi kepercayaan. Nah, kalau dalam zaman modern kan tidak saling percaya, saling curiga. Nah, itu menjadi landasan agak sedikit perbedaan antara konsep mudharabah atau qirot klasik dengan zaman sekarang. Dr. Nazih Ahmad ngulas banyak itu soal itu ya. Kalau prinsipnya muamalah itu kan suka sama suka ya. Suka sama suka. Tapi suka sama suka itu nomor 2. Nomor 1-nya legal dulu. Transaksi di warung remeng-remeng itu ya sama suka sama suka kan. Ya. Tapi kan tidak legal. Ya. Jadi itu jangan dikatakan muamalah sebenarnya. Iya muamalah, cuma yang tidak halal. Jadi innamal bai'u antarodin itu betul. Tapi setelah jual beli itu memenuhi prinsip legal dulu. Ya transaksi narkoba juga antarodin. Ya, tapi kan tidak legal. Jadi harus legal dulu, syar'i dulu. Kalau transaksi rokok gimana Mas? Kalau transaksi rokok itu ini digedein aja pajaknya. Kemarin Mas Haji bilang makanan-makanan tentang gula ya harus dipajakin besar biar orang-orang ya tidak berpenyakit gitu ya. Nah ini ada pertanyaan nih, bagaimana dengan praktik pinjaman yang mengatasnamakan syariah? Ada labeling yang syariah sementara sebenarnya praktiknya ya. Kalau prakteknya sesuai syariah, kemudian mereka menamakan syariah, ya memang harus begitu untuk membedakan dengan yang tidak sesuai gitu kan. Tapi kalau mengatasnamakan diartikan sebagai manipulasi, ya tentu tidak boleh gitu ya. Dan secara regulasi memang kalau ada embel-embel syariah itu memang harus ada ketentuannya memang. Mulai koperasi syariah, fintech syariah, asuransi syariah, dewan pengawasnya siapa? Itu gitu ada dewan pengawasnya. Dan harus dewan pengawasnya juga diuji, harus ada laporan, dan sekarang kan ada website ya, laporannya dipublish. Jadi ada 5 kriteria ya yang layak menyandang label syariah ya. Kontrak
akadnya, kemudian laporan keuangan ya, akuntansinya gitu ya. Karena berbeda ya. Karena akuntansi itu kan hanya pencatatan kan, lalu lintas keuangan. Jadi kita bisa mecek ya sebuah transaksi keuangan itu sesuai syariah atau tidak. Ya kita lihat dari catatan keuangannya digunakan untuk apa, asalnya dari mana, kan kelihatan semua di situ. Ya itu ada perbedaan ya, di akuntansinya. Jadi bukan sekedar ngubah nama kemudian ingin mendapatkan komoditi yang baru gitu ya, komunitas baru. Betul. Meskipun misalnya pangsa pasarnya besar sekali sehingga ada label iya gitu ya. Banyak kan seperti itu ya? Atau memang wah belum riset saya. Ya karena contoh begini, asuransi jelas beda yang syariah dengan yang tidak ya. Asuransi itu kalau di asuransi kan haram sebenarnya karena dia membisniskan sesuatu yang tidak pasti. Asuransi itu kan kemudian ada label. Nah, berarti kita cari caranya. Nah, jadi asuransi itu kan begini, kalau saya sakit kan saya harus bayar premi terus kan. Kalau saya sakit, saya ngambil uang itu. Kalau saya nggak sakit, banknya yang untung. Itu kan gambling. Nah, biar tidak begitu, ilatnya kenapa haram asuransi? Karena ada gharar. Nah, caranya gimana? Kita harus tahu teori gharar ya. Nanti mungkin kalau ada waktu kita bahas detail ya. Jadi gharar itu hanya berlaku di transaksi bisnis. Benar, gharar itu tipuan ya. Gharar itu bukan tipuan. Kalau tipuan itu tadlis. Nah, ini juga penerjemahan yang sering rancu ya. Nipu itu tadlis. Kayak kasus tadi itu, tadlis itu. Budak punya cacat disembunyikan. Nah, itu bukan gharar, itu tadlis namanya. Kalau gharar ya itu ya. Kalau gharar itu spekulasi. Yang akibat dari sebuah peristiwa itu dua belah pihak nggak tahu. Nah itu gharar, spekulatif. Ya contoh kitab klasik itu kan bai ustimar qabla budui solahi. Ya. Jual beli buah-buahan yang belum jelas nanti matang atau tidak. Tapi sudah saya beli sekarang. Kucing dalam karung misalnya. Kucing dalam karung. Nah, kalau buahnya nanti bagus, ya saya untung. Kalau ternyata buahnya jelek, saya yang rugi, itu gharar. Buntung ya. Buntung. Nah, di asuransi itu kan membisniskan itu. Nah, kalau yang syariah ya diubah aja menjadi akad non bisnis. Kalau akadnya non bisnis boleh. Tapi konsekuensinya surplus underwriting ya bahasa asuransinya. Premi itu ketika sudah terkumpul dan ternyata tidak ada klaim dari nasabah, tidak boleh diklaim sebagai aset perusahaan. Jadi itu statusnya adalah dana tabarruk. Nah, dalam hal ini BPJS sudah benar. Dia iuran tabarruk, ya, iuran tabarruk. Ketika uangnya sukarela, iya. Sukarela. Tapi ada tarifnya, ya. Itu kan kesepakatan. Kita sepakati yuk. Ada pilihan kelasnya itu ada kan. Pilihan. Ya. Kita sepakati yuk. Ya sama kayak misalkan ada Pak RT gitu ya. Kita kolekkan yuk tiap bulan berapa nanti kita pakai untuk bantu warga yang sakit, warga yang apa. Ya, ketika nggak ada yang sakit, ya dana ini milik kolektif, tetap dana sosial. Tetap dana sosial. Ya. Jadi dalam hal ini BPJS Indonesia itu sudah sesuai syariah ya. Dalam beberapa hal setahu saya iya, beberapa hal yang lain saya tidak tahu. Kalau kemarin kan kita bahas itu kan kementerian ya. Studi banding ke mana gitu kan. Kemudian tapi setelah kunker kok beda hasilnya. Kok beda. Ya sebenarnya dengan negara dengan sumber daya yang sekian mestinya nggak perlu ada iuran BPJS itu. Harusnya kan dari pengelolaan sumber daya udah cukup. Sumber daya apa nih? Sumber daya alam. Mineral ya. Semuanya. Nah, nanti kita tunggu peran Mas Aji. Oke, narasumber sekalian, teman-teman jika ada pertanyaan terkait kaidah ini bisa komentar. Atau mungkin ada hal yang perlu didiskusikan terkait misalnya pengalaman pribadi atau ada kasus-kasus di berita yang apakah ini juga bisa dikaitkan dengan kaidah ad-doman ini al-kharaj bid-doman. Ya nanti untuk diaplikasikan di
bidang-bidang yang lebih luas mungkin kita obrolkan di Ihsan gitu. Kita ingat dulu zaman sekolah gitu ya, di seragam pramuka di sini tuh di Jawa Timur itu ya ada simbol tagline Jer Basuki Mawa Beyo. Nah itu persis itu ya. Semboyan Jawa Timur Semboyan itu ya. Jer Basuki Mawa Beyo. Itu Al-Khoros bil Doman itu sudah syar'i sekali itu ya. Meskipun tidak menggunakan terminologi yang Arab atau dari kitab ya. Itu Al-Khoros bil Doman. Itu dan itu menurut saya make sense sekali ya. Semakin kita pengen mendapatkan sesuatu yang besar, resikonya juga akan semakin besar. Ya, Mas Atung pengen menembak ya profesor doktor gitu ya. Ya resikonya juga besar juga gitu ya. Mau memperistri yang misalkan yang cantik gitu ya. Ya resiko biaya perawatannya nanti harus ke salonnya juga. Ya itu resiko, satu paket. Al-Khoros bil Doman. Mas Rizal kemana-mana pengen aman dan nyaman pakai 4 roda kendaraan, maka ya resikonya juga lebih tinggi, macet, bensinnya mahal, perawatannya tinggi. Kalau bocor juga 4-4-nya bisa kena. Kalau 2 roda kalau bocor bisa didorong, kalau 4 roda ditowing. Ya. Al-Khoros bil Doman ya. Masih ada contoh-contoh lain nggak Mas yang diintisarikan di kitab Mas Rizal ini? Kalau contoh banyak nanti nggak habis nih ya. Ya MLM itu juga ada masalah juga kan. Untuk yang di line itu yang ini cara kerja umumnya ya. Nggak tahu nanti kalau ada pengecualian gitu ya. Tapi kalau konsepnya saya kemudian ada punya kaki. Terus yang bekerja kaki saya. Multi level marketing. Nah multi level itu kan. Yang bekerja berdarah-darah. Yang di kaki kaki bawah kan. Yang di atasnya ini nggak ada resiko apapun. Ongkang-ongkang tiap bulan dapat. Kalau rugi. Yang rugi cuma kakinya kan. Ya. Nah ini resiko besar. Dia mendapatkan penghasilan yang bighoiri doman. Dapat khoros tapi bila bighoiri doman. Biduni doman. Itu melanggar prinsip ini. Ini kan rumus yang enak sebenarnya kan untuk menganalisis sebuah transaksi, sebuah bisnis itu sesuai syariah atau tidak. Ini termasuk yang enak dipakai buat menganalisis. Cuma yang aneh kok mau partnernya gitu ya. Udah tahu satu pihak tanpa resiko, hanya dia yang menerima risiko. Karena dia punya impian, dia akan menjadi itu. Nah itu kan tidak sehat ya. Dia tidak sehat. Iya. Jadi kaidah ini juga bisa menjadi prinsip ya, bahwa bisnis tadi ketika apakah ini sesuai syariat atau tidak, ada resiko seimbang nggak? Tidak. Nah, seimbang nggak antara potensi keuntungan dengan potensi kerugiannya? Tapi sah-sah saja kan ketika seseorang ketika bisnis ya dia hanya mencari keuntungan, nggak sah ya? Ya sah-sah saja mencari, ya nggak ada orang bisnis mencari rugi itu nggak ada. Tapi maksudnya gini, kalau di persentase gitu ya harus 50-50 ya? Ya kira-kira kan, kan itu hukum alam aja kan sebenarnya. Ya ada kan bisnis yang pasarnya gede, potensi ruginya kecil, kan ada juga tuh ya. Punya pesantren, santrinya banyak, bisnis makanan aman kan. Ya, tapi kan potensi rugi tetap ada. Defaultnya ada ya. Ya udah warna merah itu. Menarik. Ini kaidah yang ke-11 ini kita cukupkan di satu episode atau akan ada episode lanjutan? Cukup ini. Cukup ya. Tinggal dikembangkan sendiri. Berarti narabala sekalian, jangan lupa untuk menyaksikan tayangan selanjutnya, yaitu episode kita di edisi Ihsan. Oh besok pikir, Ihsan. Ihsan ya. Ihsan kita akan membahas tentang bagaimana kaidah ini, kaidah muamalah ini disandingkan dengan kenukliran. Di dunia sains itu bagaimana? Di dunia kenukliran ada nggak seperti ini? Oh ya. Tentunya kayaknya udah kebaca sih, semakin besar nuklir yang ini resikonya juga semakin gede ya.
Itu nanti kita akan setting di hari akhir pekan, Iya, di hari sepakat. Sabtu ya. Iya. Terima kasih. Jangan lupa membagikan konten ini ke teman-teman, ke sahabat atau kolega. Semoga bisa bermanfaat Amin. buat kita semuanya. Narabala Kiswah, kajian sinial dan dakwah. Jangan lupa saksikan episode Fikih Mutakhir. yang akan kita undang sebagai naratamu, yaitu para diaspora Indonesia yang berada di Kanada. Kita akan berbincang tentang kaitannya Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau Hakteknas, memperingati bagaimana Indonesia pada waktu itu sudah membuat pesawat, yaitu N250. Bagaimana kisahnya? Saksikan di edisi Fikir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.